Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Pendekar Review Film. Bagaimana kabar kalian? Apakah masih santai di kamar sambil nonton film horor ala Indonesia? Tetap waspada ya guys saat nonton film horor di kamar. Sebab jangan sampai kalian mengalami nasib tragis seperti yang ada di film ini, di mana seseorang wanita yang sedang ingin nyantuy nonton film horor sambil makan popcorn malah jadinya live horor langsung. Ah udahlah, daripada spoiler-spoiler gak jelas, mending kita langsung ke pembahasan filmnya. Dan seperti biasa, di mana saya akan membawakan sebuah alur cerita film untuk menemani waktu gabut kalian. Film ini berjudul Scream 1. Scene diawali di mana seorang wanita cantik bernama Casey Becker yang sedang ingin nyantui sambil nonton channel film Pendekar Review, di mana tiba-tiba saja telepon di rumahnya berbunyi. Awalnya seseorang yang menelpon Casey di sana mengajak Casey untuk mengobrol dan berkenalan saja. Namun lama-kelamaan penelpon pun mulai mengganggu dan mengancam Casey akan membunuh pacarnya yang bernama Steve. Si penelpon juga mengajak Casey bermain tebak-tebakan tentang sebuah film horor. Si penelpon juga mengancam akan membunuh Steve, pacar Casey, jika saja Casey salah menjawab pertanyaan tersebut. Casey pun berusaha menjawabnya dengan benar. Ia pun juga berusaha kabur dan tiba-tiba saja What's your favorite scary movie? I don't know. It's not what you said. What do you think I said? Yes? I told you not to hang up on me. Listen, asshole! No, you listen, you little bitch. Oh, God! dan film Scream 1 dimulai. Kemudian scene pun berpindah di sebuah rumah seseorang wanita blonde bernama Sydney Prescott. Sydney adalah seorang pelajar di SMA Woodsboro yang hanya tinggal bersama ayahnya, di mana ibunya telah mokat dibunuh oleh seseorang entah siapa. Rupanya pacar Sydney yang bernama Billy Loomis masuk ke kamar Sydney melalui jendela dan mengajak Sydney untuk bermantap-mantap. In there. I could have sworn I heard screaming. I've never snuck through your bedroom window. 2 years ago, we started off hot and heavy. Yeah. Kemudian scene pun berpindah di keesokan hari, saat Sydney yang hendak beranjak pergi ke sekolah. Ia pun dikejutkan oleh kerumunan siswa dan siswi di SMA Woodsboro, di mana kehebohan sekolah karena kematian Casey dan pacarnya yang mati dibantai di scene awal tadi. Hingga membuat semua siswa di sana diinterogasi oleh polisi, tak terkecuali Sydney. Sydney Prescott. Kemudian di saat pulang sekolah, Sydney bersama teman-temannya pun berkumpul di sebuah taman dan menceritakan kematian dari Casey dan pacarnya yang belum diketahui siapa pelaku dari kejadian tersebut. Why would they ask you if you like to hunt? Casey and Steve were completely hollowed out. What are you saying? That I killed her? A man to do something like that? See you, Sydney! I'll talk to you tomorrow, Sid. Setibanya di rumah, Sydney yang sendirian di rumah karena ditinggal tugas kerja ayahnya pun menelpon sahabatnya yang bernama Tatum tersebut untuk menemaninya di rumah. Karena ayahnya yang pergi tugas bekerja selama beberapa hari, Tatum pun berjanji akan segera ke rumah Casey nanti malam. The bodies of 17-year-old Casey Becker and her Maureen Prescott, wife and mother, was found raped and murdered. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 7:30 waktu Woodsboro bagian barat. Casey pun terbangun setelah tertidur dan mendapatkan telepon dari Tatum. Tatum mengatakan jika ia sedikit terlambat datang ke rumah Sydney karena akan mampir ke toko untuk membeli beberapa film. Dan setelah itu, telepon di rumah Sydney kembali berbunyi. Awalnya, Sydney mengira itu adalah temannya yang bernama Randy yang berusaha menakut-nakutinya. Sydney pun terkejut saat seseorang tersebut mengatakan jika ia bukanlah Randy. Seseorang tersebut juga mengatakan jika ia sudah berada di depan rumah Sydney. Lalu tiba-tiba Thing you're doing with your voice, Randy, it's sexy. That's because I'm not Randy.
So where are you? Your front porch. So where are you? Right here. Sydney pun berusaha melawan dan kabur dari serangan psikopat Ghostface. Saat ia kabur ke dalam kamar, Sydney pun berusaha menelpon pertolongan. Namun rupanya jaringan telepon dan internet di rumahnya sudah terputus. Dan saat yang bersamaan, Billy Loomis, pacar dari Sydney pun datang. Awalnya Sydney yang merasa aman, namun tiba-tiba saja ia terkejut ketika sebuah ponsel terjatuh dari saku milik Billy. Jelas sekali Sydney mencurigai bahwa Billy lah pelaku psikopat Ghostface kali ini. Sheriff Lily yang datang tepat waktu pun segera meringkus Billy ke kantor polisi. Whoa, wait. Billy Loomis. Sheriff, call these guys. Oh shit, Sydney! God, I'm so sorry I was late. Kemudian di kantor polisi, Billy yang ditemani oleh ayahnya pun diinterogasi kembali oleh polisi. Billy mengaku jika saat kejadian ia hanya ingin bertemu dengan Sydney. Namun polisi tetap menahannya sampai mereka mendapatkan bukti-bukti yang kuat. Lalu Tatum pun berusaha membawa Sydney pulang ke rumah Tatum melalui pintu belakang demi menghindari wartawan-wartawan kepo yang sudah menunggu berita dari Sydney. Namun sayangnya, Gail, salah satu wartawan kepo pun mendapati Sydney yang sedang berusaha pergi. Hey Dewey, can we go now? Hold on a second. He's my superior. There she is. Sydney! I'll send you a copy. Maknyus! Sebuah tampolan telak dari Sydney mengenai tepat di wajah Gail. Sydney menampol Gail bukan karena alasan. Hal itu disebabkan lantaran Gail yang membuat sebuah buku misteri kematian ibu Sydney untuk kepentingan cuan sematanya. Hal itu akan saya bahas nanti. Sekarang kita lanjut ke scene berikutnya. Setelah tiba di rumah Tatum, Sydney yang akan beranjak bobo tiba-tiba kembali mendapatkan sebuah telepon. Dan rupanya si penelpon tersebut adalah psikopat Ghostface, yang berarti Sydney meyakini bahwa bukan Billy lah pelaku yang menyerangnya di rumah. Bam! Sid! Super bitch! Telephone, honey. Hello, Sydney. Don't worry, you'll find out. Di keesokan hari, polisi di Wirili pun mengatakan jika Billy memang bukanlah pelaku psikopat Ghostface karena tidak memiliki bukti-bukti yang cukup kuat. Polisi Dewey juga pun mengantarkan Sydney dan Tatum ke sekolah. Selain karena Sydney yang masih dalam pengawasan, ya karena memang Tatum adalah adik dari Dewey juga. Namun rupanya, Gail, si wartawan kepo pun sudah berada di sana untuk mau wawancarai Sydney. Gail yang mengatakan jika seseorang yang bernama Cotton yang saat ini ditahan oleh polisi bukanlah pembunuh ibu Sydney. Gail juga menceritakan kejadian saat ibu dari Sydney dibunuh oleh seseorang kopet. Namun sayangnya di sini Sydney tak mempercayai cerita dari Gail tersebut. Your mother's murder was last year's hottest court case. A book is not going to change that. Lying, she never would have touched him. He raped her. No. Cotton murdered my mother. Scene pun berpindah di dalam sekolah. Billy Loomis yang sudah dinyatakan bebas bertemu dengan Sydney. Billy pun berusaha meyakinkan Sydney bahwa bukan ialah pelaku psikopat Ghostface yang menyerangnya waktu malam itu. Karena memang sewaktu Billy masih di kantor polisi, si psikopat Ghostface kembali menelpon Sydney saat di rumah Tatum. Namun Sydney yang masih shock dan trauma masih belum mengerti dan semakin bingung siapakah Ghostface yang menyerangnya di waktu malam itu. Karena memang tepat setahun yang lalu ibunya pun mati oleh seseorang psikopat yang menyerangnya. Sayangnya di film ini memang tidak dijelaskan bagaimana rupa ibu Sydney dan bagaimana kejadiannya saat kejadian ibunya menghadapi malaikat maut. Singkat cerita, sepulang sekolah, Stumacher pun mengundang Sydney dan Tatum untuk datang ke acara pesta di rumah Stumacher. Hingga Sydney dan Tatum tiba di rumah, mereka pun kembali membahas atas gosip tentang ibu Sydney yang masih beredar. Tatum mulai mempertanyakan kebenaran cerita Gail bahwa bisa saja seseorang yang bernama Cotton memang benar berselingkuh dengan ibu Sydney. Yang berarti jelas bukan Cotton lah pembunuh dari ibu Sydney. Dengan kata lain, si pembunuh ibu dari Sydney memang masih berkeliaran. Namun melihat sahabatnya yang mulai sedih kembali, Tatum pun mengingatkan Sydney untuk datang ke pesta di rumah Stumacher nanti malam. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana semua sudah berkumpul di rumah Stumacher untuk berpesta.
Tak terkecuali Gale si wartawan kepo dan juga Dewey Riley yang masih menjaga Sydney karena Sydney memang masih dalam pengawasan. Lalu secara diam-diam Gale pun menaruh sebuah alat perekam di sana karena Gale yakin jika psikopat Ghostface kali ini akan muncul kembali. What is she doing here? She's with me. Should I be worried? Not yet. Kemudian saat Tatum sedang mengambil beberapa minuman cap orang utan yang ada badaknya di kulkas garasi, tiba-tiba sosok psikopat Ghostface kembali menampakkan dirinya. Tatum yang masih mengira jika sosok tersebut adalah Randy yang berusaha untuk menakut-nakutinya dan tiba-tiba saja Is that you, Randy? Psycho killer? Tatum pun mokat terjepit di rolling door garasi. Lalu setibanya Billy Loomis di rumah Stu Maker, Billy pun mengajak Sydney berbicara kembali di kamar milik orang tua Stu, di mana sudah bisa ditebak pasti tidak lain dan tidak bukan mereka akan berbuat nista. Hah! So, Selfish and self-absorbed to myself about who my mom was. Sementara di ruangan lain di saat tengah menonton film horor, Stu pun pergi ke dapur untuk mengambil beberapa minuman kembali. Hingga tiba-tiba sebuah telepon berdering yang mengatakan jika kepala sekolah mereka ditemukan tewas tergantung di sebuah tempat. Mereka pun segera pergi ke sana, namun tidak halnya dengan Randy yang sudah teler berat. Sementara di tempat lain, Dewey yang sebenarnya menyukai Gale pun mengajak Gale untuk berjalan-jalan sambil PDKT. Sampai tiba-tiba kawanan remaja yang dari rumah Stu Maker hampir menabrak Dewey dan Gale. Namun rupanya hal tersebut membuat mereka melihat mobil milik ayah Sydney yang tergeletak begitu saja di semak-semak. Kembali ke rumah Stu Maker, setelah melepaskan hasrat gejolak remaja, tiba-tiba saja Sydney melihat sosok kopet Ghostface sudah berada di belakang Billy dan tiba-tiba Oh my god. Sydney. Billy, watch out! Shit! Setelah berhasil keluar rumah, ia pun bertemu dengan juru kamera dari Gale yang bernama Kenny untuk meminta pertolongan. Mereka pun melihat Randy yang masih berada di dalam rumah bersama si kopet Ghostface. Saat Kenny akan menyelamatkan Randy, tiba-tiba Oh, there he is. I told you. Behind you. Sementara scene pun berpindah kembali di mana Gale dan Dewey yang kembali ke rumah Stu. Saat akan mengambil sebuah telepon di mobil, Gale pun terkejut melihat darah yang sudah berceceran. Kenny! Saat siapa sosok di balik topeng Ghostface yang belum terungkap, Sydney yang kembali ke rumah Stu pun melihat Dewey yang sudah tertusuk oleh si kopet Ghostface. Dan semakin bingung Sydney siapakah pembunuh yang sebenarnya ketika Randy dan Stu datang dengan saling tuduh. Lalu Sydney pun lebih menyelamatkan dirinya dengan masuk ke rumah. Sydney pun berusaha menyelamatkan Billy dan memberikan pistol miliknya kepada Billy Loomis. Dan saat Randy masuk ke dalam rumah, tiba-tiba I'm like a step. No, Billy! Corn syrup. Surprise, Sydney. dan ya, pembunuh di balik topeng Ghostface adalah Billy dan Stu Maker. Di mana di sini akhirnya terungkap tentang kematian dan alasan Billy dan Stu membunuh ibu dari Sydney. Ya, yaitu karena memang ibu dari Sydney yang berselingkuh dengan ayah dari Billy Loomis hingga akhirnya Billy menjadi anak yang broken home. Stu Maker juga membawa ayah Sydney yang disekap di sana.
Di saat Billy dan Stu yang akan membunuh Sydney dan ayah Sydney, tiba-tiba Gale yang masih hidup pun datang. Namun sayang sekali ternyata Gale tak mengerti bagaimana cara menggunakan sebuah pistol. Dan saat Billy dan Stu yang sedang fokus dan akan membunuh Gale, dengan cepat Sydney pun pergi membawa ayahnya bersembunyi. Saat Billy yang mencari Sydney, tiba-tiba Happy to be a virgin. beruntung akhirnya Gale yang masih selamat dan datang tepat waktu menyelamatkan Sydney. Hi, this is Gail Weathers with an exclusive. Dan tamat. Oke lah Sobat Rebahaners, sekian dari alur cerita film Scream 1 kali ini. Bagaimana? Seru ya filmnya? Meskipun menurut saya masih lebih bagus film Scream 6-nya, di mana di akhir film Sam yang keturunan Billy Loomis membantai keluarga Quinn sahabatnya secara brutality bersama Tara adiknya. Tapi overall lumayan sih aktingnya si Sydney ini. Oke lah, sekian dari alur cerita film kali ini. Jangan lupa subrek jika kalian suka dengan channel ini. Akhir kata, salam santuy, salam rebahan, dan see ya.